Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es krim mochi. Ini tuh rasanya enak banget, hasilnya banyak. Semua resep Restar RF pastinya ekonomis ya teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran sama resepnya langsung aja stay tune terus. Dan buat kalian yang mau ngedapetin giveaway 500.000 dari aku langsung aja tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga. Yang udah subscribe yuk langsung aja kita masak. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah sediain es krim instan. Aku pakai yang merek ini ya teman-teman ya, sesuai dengan petunjuknya. Di sini tuh kita butuh 150 ml air dingin. Cuman karena aku nggak mau pakai air biasa, jadi aku pakai air susu coklat ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai air biasa juga boleh. Ini aku takar kurang lebih 150 ml. Ini susu aku dingin ya teman-teman ya. Pokoknya untuk airnya diganti sesuai selera kalian, yang penting dingin aja. Kita langsung aja siapin wadah. Kita langsung aja masukin susu coklatnya dan kita masukin es krim instannya. Ini aku masukin semuanya. Ini aku pakai merek Han ini ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau buat resep es krim dari aku sendiri juga nggak apa-apa sih. Kalian bisa langsung aja cek-cek es krim yang udah aku buat kemarin-kemarin. Ini kita langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Baru kita hidupin mixernya. Jadi kalau adonannya ini belum tercampur sama susu jangan langsung dihidupin ya teman-teman ya. Soalnya nanti bubuknya bakal muncrat-muncrat gitu. Ini kalau susu sama bubuk es krimnya udah tercampur rata, kita langsung aja mixer pakai kecepatan penuh kurang lebih 5 menit ya teman-teman ya. Pokoknya kita mixer aja terus sampai dia tuh ngembang. Dan buat kalian yang mau ikutan giveaway, kalian bisa langsung aja klik like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Jangan lupa untuk komentar di bawah di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian nge-share video tentang giveaway aku, semakin banyak juga kesempatan kalian buat menang. Dan jangan lupa untuk nge-share ke seluruh keluarga kalian supaya banyak yang ikutan giveaway ya teman-teman ya. Semakin banyak yang ikutan giveaway, semakin banyak juga hadiah yang aku kasih. Jadi langsung aja di-share sebanyak-banyaknya. Untuk slot giveaway masih ada 2 piece lagi, 2 video. Jadi kalian langsung aja nge-share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Dan kalau udah ngembang kita langsung aja masukin ke dalam plastik segitiga. Sebenarnya nggak dimasukin di plastik segitiga juga nggak apa-apa sih, langsung pakai sendok. Cuman karena aku nggak mau belebar kemana-mana, jadi aku masukin plastik segitiga seperti ini. Ini kalau udah dimasukin ke dalam plastik segitiga kita langsung aja ikat. Dan kita langsung aja cetak. Untuk cetaknya kalau kalian nggak punya cetakan seperti aku bisa pakai cup es krim aja ya teman-teman ya. Di sini untuk cupnya aku pakai cetakan apem aja. Kalian bisa lihat ini tuh isi 12, harganya cuma sekitaran 3.000 lebih gitu, nggak sampai 4.000 lah pokoknya. Tapi kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa pakai cup es krim aja yang ukuran 50 ml itu loh. Itu menurut aku udah cukup banget. Kita langsung aja isi sampai dia penuh. Lakukan hal yang sama sampai semua cetakannya habis ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian nggak punya cetakan seperti ini bisa dicetak di cup es krim. Dan kalau kalian butuh rekomendasi cup seperti ini atau cetakan es krim, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan ngasih rekomendasi beli cup kayak gini di mana. Mungkin harganya bakalan sedikit berbeda karena aku tuh beli kan di tempatnya langsung gitu loh teman-teman. Jadi aku ngeliat online tuh harganya lebih mahal. Jadi kalau kalian mau cari dulu di tempat kalian, sok monggo silakan. Tapi kalau nggak ketemu kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku. Ini kita langsung aja masukin ke dalam freezer kurang lebih 12 jam pokoknya sampai dia bener-bener beku. Dan kalau udah beku kita langsung aja buat adonan mochinya. Untuk adonan mochinya di sini aku ada tepung beras ketan kurang lebih 200 gram. Terus lanjut di sini aku ada gula pasir 50 gram. Santan bubuk. Kalau kalian nggak mau pakai santan, ini di skip juga boleh ya teman-teman ya. Ini untuk santan bubuknya aku pakai 1 bungkus. Aku masukin semuanya. Jangan lupa ditambahin garam biar adonannya tuh kayak gurih gitu loh teman-teman. Secukupnya aja garamnya. Dan airnya di sini aku butuh 300 ml. Kalau airnya udah masuk semuanya kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kita langsung aja saring biar nggak ada gerindilan sama sekali.
Ini kita aduk terus aja. Kalau kalian mau pakai whisker juga boleh ya teman-teman ya. Cuma menurut aku pakai centong kayak gini aja udah bisa, jadi nggak perlu pakai whisker. Kalau pakai whisker itu nyucinya repot gitu loh teman-teman. Kayak kalian pasti tahu kan, nyelip-nyelip di sela gitu. Jadi aku kayak mager banget pakai whisker. Dan kalau udah kita langsung aja saring. Ini aku mangkoknya bekas tepung beras ketan tadi ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita pakai lagi. Kita langsung aja saring. Tapi kalau menurut kalian adonannya udah nggak bergerindil, ini nggak perlu disaring. Cuman menurut aku ini bergerindil banget, jadi aku saring aja. Kalian bisa lihat ada beberapa yang masih bergerindil gitu. Tuh, kalian bisa lihat kan? Tuh ada apa itu? Kayak sedikit kotoran gulanya gitu, tapi nggak apa-apa, ini udah kesaring. Kalau udah kita langsung aja siapin kukusan. Dipastiin lagi kukusannya emang bener-bener udah panas ya teman-teman ya. Kalau kukusannya udah panas, kita langsung aja kukus. Di sini kita kukus kurang lebih 45 menit. Dan setelah 45 menit kita langsung aja buka. Ini sebelum kita angkat atau kita matiin apinya, kita tes tusuk dulu ya teman-teman ya. Dipastiin lagi adonan dalamnya itu emang bener-bener matang. Jadi kita langsung aja tes tusuk pakai sumpit aja. Ini kita tusuk. Dan ternyata sampai dalam udah matang. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan dinginkan. Sambil nungguin adonannya dingin, aku bakalan buat taburannya dulu. Untuk taburannya di sini aku pakai tepung maizena karena di sini agak banyak gitu adonannya, jadi aku buat taburannya agak banyak ya teman-teman ya, kurang lebih 5 sendok makan aja. Tapi kalau kurang bisa ditambahin. Ini kita sangrai pakai api yang kecil aja, kurang lebih 5 menit. Pokoknya sambil diaduk-aduk terus aja ya teman-teman ya, biar dia tuh kayak matang dan gak gosong bawahnya gitu. Pokoknya intinya biar matangnya merata aja lah. Ini karena susah pakai sudit, jadi aku pakai centong nasi aja seperti ini, jadi kayak lebih gampang gitu. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau pakai centong nasi seperti ini tuh lebih panas gitu loh. Dan centong nasinya tuh kayak lentur banget, mungkin karena aku beli cuman harga 1000-an kali ya, jadi kayak lentur banget, sebentar banget aku pakai dan dia udah lentur gitu. Diaduk terus dan sekitar 5 menit kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Ini kurang lebih udah 3 menitan gitu, hampir ke 4 menit. Tapi ini bener-bener udah panas banget sih centongnya, padahal aku pakai api yang kecil banget. Dan kalau udah sekitaran 5 menit kita langsung aja angkat dan dinginkan juga. Dan kalau udah dingin kita langsung aja siap buat mochinya. Kita taburin secukupnya di alasnya seperti ini, secukupnya aja, banyak juga nggak apa-apa sih. Atas mochinya juga kita kasih ya teman-teman ya. Ini untuk mochinya aku buatnya sedikit-sedikit aja dulu, soalnya kalau kebanyakan juga kayak repot gitu loh, maksudnya kayak susah gitu loh teman-teman. Jadi aku buatnya sedikit-sedikit aja biar ngegilasnya tuh kayak gampang. Dan jangan lupa papan gilasnya juga kita kasih taburan juga biar itu nggak lengket. Pokoknya kita langsung aja pipihin. Untuk ketebalannya disesuaikan aja sama selera, kalian bisa ngira-ngira lah ya teman-teman ya. Pokoknya jangan terlalu tebel-tebel, kalau ketebalan juga nggak enak, dan kalau ketipisan juga gak mau bocor. Ini kalau udah cukup dan udah pas, kita langsung aja potong dan kita langsung aja bentuk. Sebelumnya untuk es krimnya langsung aja dikeluarin dari kulkas. Ini aku potong aja kurang lebih segini ya teman-teman ya. Ini dipastiin lagi adonan mochinya itu bener-bener dingin, soalnya kalau masih panas dia agak sedikit lentur. Maksud aku kayak gampang patah gitu loh. Dan ini es krimnya udah aku keluarin dari freezer. Cara ngambilnya gampang banget, kita perlu sendok kayak gini. Kita ambil, kita masukin aja di atas mochi. Dipastiin lagi tangan kita udah kering ya pas megang adonan mochinya. Dan kalau udah kita langsung aja kumpulin jadi satu pinggir-pinggirannya kayak gini, kalian bisa lihat. Dan untuk ujungnya ini kan karena sisa banyak, kita langsung aja cubit kayak gini aja nih. Ini cepet banget, harus cepet banget prosesnya. Soalnya kalau kita lama gitu es krimnya keburu mencair ya teman-teman ya. Ini untuk bagian lengketnya kita langsung aja tambahin taburan biar dia nggak lengket satu sama lain. Dan kalau menurut kalian bagian bawahnya ini masih tebal, ini bisa dicubit lagi, bisa dikurangin lagi, secukupnya aja. Pokoknya sampai menurut kalian pas gitu ya teman-teman ya. Hati-hati banget soalnya gampang banget bocornya. Dan kalau menurut kalian bentuknya udah pas, kalian bisa langsung aja masukin ke dalam freezer. Kalau kalian pengen hasilnya tetap stay kayak gini, kalian butuh lagi cetakan. Tapi kalau kalian pengen yang
low budget aja, ini diginin aja juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau kelamaan di luar nanti bentuknya bakalan ceper gitu loh teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja lah sama selera kalian. Kita langsung aja buat kalian yang belum paham, kita langsung aja taruh es krim di atas adonan mochi yang udah dipipihkan, dan kita ambil adonan pinggirnya, kita kumpulin aja jadi satu seperti ini dan kita cubit sambil ditekan-tekan ya teman-teman ya, biar dia tuh lengket. Tuh kurang lebih seperti ini. Kita cubit-cubit aja biar itu enggak blueberry kemana-mana, dan kita bentuk-bentuk. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja taruh di piring dan masukin ke dalam freezer. Kita tunggu 8 jam dan ini dia hasilnya. Ini tuh hasilnya yang aku masukin ke dalam cetakan lagi, dan ini sampingnya lagi yang nggak aku masukin cetakan, jadi dia agak gepeng gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk rasanya semuanya sama aja, jadi terserah kalian mau bentuk lagi kayak gini atau dibiarin jadi gepeng kayak gini. Pokoknya disesuaikan aja, tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Seperti anjurannya, aku saranin ini didiemin kurang lebih 3 menit di luar ruangan baru kita nikmatin. Tapi ini karena aku udah nggak sabar, sekitaran 1 menit ini langsung aja aku cobain. Jadi agak keras gitu loh teman-teman kulitnya. Tapi kalau 3 menit itu menurut aku normal banget, bakalan kenyal, super kenyal banget untuk kulitnya. Dan ini menurut aku rekomen banget sih. Satu resep jadinya sebanyak ini, modalnya ekonomis banget. Jadi buat kalian yang suka sama es krim mochi langsung aja dicobain di rumah. Kalau lihat isi mochi full dan padat kayak gini tuh rasanya serem banget gitu ya teman-teman ya. Ini tuh rasanya juga nyoklat abis, kulitnya juga super kenyal. Jadi ini tuh enak banget. Buat kalian yang mau ikutan giveaway langsung aja baca syarat dan ketentuannya di sini, langsung aja dibaca sedetail mungkin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.